Tidak ada satu tahun pun yang bisa secara tepat disebut sebagai tahun pembuatan rel kereta api pertama. Perkembangan jalur kereta api merupakan proses evolutif yang berlangsung selama beberapa dekade, melibatkan berbagai eksperimen dan peningkatan desain. Namun, kita bisa menunjuk beberapa tonggak penting. Awal abad ke-17 sebelum tahun 1700, sistem transportasi awal yang menggunakan rel kayu sederhana sudah ada di beberapa tempat, seperti jalur wagon Wollaton di Inggris pada tahun 1603. Sistem ini masih sangat primitif dan jauh dari jalur kereta api modern. Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, perkembangan signifikan terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dengan penggunaan rel besi core dan kemudian rel besi yang lebih kuat. Namun, desain dan konstruksi masih terus berevolusi. Awal abad ke-19 tahun 1800-an, pada dekade tahun 1820-an, dan seterusnya, desain rel dan lokomotif semakin disempurnakan, mengarah ke sistem kereta api yang lebih efisien dan andal. Pada periode ini, berbagai jalur kereta api mulai dibangun di berbagai negara, menandai dimulainya era transportasi kereta api modern. Oleh karena itu, tidak ada satu tahun pembuatan rel kereta api yang tunggal. Perkembangannya merupakan proses bertahap yang melibatkan inovasi dan penyempurnaan desain selama bertahun-tahun. Tahun-tahun 1603 menandai penggunaan rel paling awal, namun sistem kereta api modern baru muncul pada awal abad ke-19. Tidak ada satu penemu tunggal untuk rel kereta api. Perkembangannya merupakan proses evolutif yang berlangsung selama berabad-abad, melibatkan banyak individu dan inovasi bertahap. Konsep jalur yang memandu kendaraan roda telah ada jauh sebelum kereta api modern. Sistem sederhana menggunakan kayu atau batu untuk membimbing gerobak tambang sudah ada sejak abad ke-16 dan 17. Namun, ini sangat berbeda dari rel besi yang kita kenal sekarang. Perkembangan menuju rel kereta api modern melibatkan banyak kontribusi. Peningkatan material, peralihan dari rel kayu ke besi core dan kemudian ke besi baja yang lebih kuat, merupakan langkah penting yang memungkinkan kereta yang lebih berat dan lebih cepat. Banyak ahli metalurgi dan insinyur terlibat dalam proses ini. Desain rel, bentuk, dan desain rel itu sendiri mengalami banyak iterasi sebelum mencapai bentuk standar yang kita kenal sekarang. Ini melibatkan percobaan dan penyempurnaan oleh berbagai insinyur. Lokomotif, penemuan dan penyempurnaan lokomotif uap yang memungkinkan penggerak kereta api secara efisien, juga merupakan bagian integral dari perkembangan rel kereta api. Tokoh-tokoh seperti George Stephenson memainkan peran penting dalam hal ini. Singkatnya, tidak ada satu orang pun yang dapat diklaim sebagai penemu rel kereta api. Ini merupakan hasil dari evolusi teknologi dan rekayasa yang panjang, melibatkan banyak kontribusi dari berbagai individu dan disiplin ilmu selama beberapa abad. Tidak ada satu kereta api bermesin uap tunggal yang secara universal diakui sebagai yang pertama yang melaju di atas rel. Perkembangan kereta api uap merupakan proses bertahap dengan beberapa prototipe dan eksperimen yang terjadi sebelum sistem yang benar-benar praktis dan fungsional tercipta. Meskipun beberapa sumber menyebutkan lokomotif Richard Trevithick pada tahun 1804 sebagai yang pertama, kenyataannya adalah bahwa Trevithick membangun beberapa lokomotif eksperimental sebelum tahun 1804 dan bahkan sebelum itu. Terdapat berbagai upaya untuk menggunakan uap untuk menggerakkan kendaraan di atas rel. Sistem-sistem ini seringkali bersifat eksperimental dan tidak selalu berhasil atau praktis untuk penggunaan reguler. Oleh karena itu, lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada satu kereta api bermesin uap pertama yang jelas, tetapi serangkaian eksperimen dan perkembangan yang mengarah pada adopsi lokomotif uap sebagai metode transportasi yang layak. Pada tahun 1925, kereta api sudah lama berada dalam babak komersial. Sistem kereta api di banyak negara di dunia telah beroperasi secara komersial selama beberapa dekade sebelum tahun tersebut. Lokomotif uap sudah digunakan secara luas untuk mengangkut penumpang dan barang dan jaringan rel kereta api telah dibangun di berbagai wilayah.
Meskipun teknologi kereta api terus berkembang, operasi komersial kereta api sudah mapan pada tahun 1925. Bukti dari sumber yang Anda berikan menunjukkan bahwa di Indonesia, sistem kereta api listrik bahkan sudah mulai dikembangkan di beberapa rute pada tahun 1925. Menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dalam sektor transportasi kereta api. Ini menunjukkan bahwa kereta api bukan hanya sekedar teknologi baru, tetapi sudah menjadi bagian integral dari ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pada tahun 1901, kereta api sudah menjadi moda transportasi umum di banyak bagian dunia, meskipun tingkat perkembangannya bervariasi antar negara. Di negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang lebih maju secara industri, sistem kereta api yang luas telah beroperasi selama beberapa dekade, melayani rute antar kota dan mengangkut baik penumpang maupun barang secara komersial. Jaringan rel yang sudah ada dan berkembang pesat pada masa itu menunjukkan bahwa kereta api telah terintegrasi ke dalam sistem transportasi umum. Namun, perlu diingat bahwa adopsi kereta api sebagai transportasi umum tidak terjadi secara serentak di seluruh dunia. Di negara-negara berkembang atau daerah-daerah yang lebih terpencil, akses ke kereta api mungkin masih terbatas atau belum ada sama sekali pada tahun 1901. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kereta api sudah menjadi transportasi umum pada tahun 1901 perlu dilihat dalam konteks geografis dan tingkat perkembangan teknologi masing-masing wilayah. Secara umum, di banyak negara maju, jawabannya adalah ya, tetapi tidak di semua tempat.